Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini saya rindu sekali untuk membagikan tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sampai di sini pembaca firman Tuhan kita. Enarke untuk logos, kai logos untuk partateo, kai theos untuk logos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kapot leha ednai, Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhanku, kemuliaan hanya bagimu. Saudara, menarik sekali ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang kedua. Ini merupakan kisah perjalanan akhir daripada Tuhan Yesus yang akan mengakhiri perjalanannya dengan sebuah penderitaan, yaitu Via Dolorosa dan salib. Dan ketika Tuhan Yesus menceritakan hal ini kepada murid-muridnya, pada saat itu murid-murid tidak percaya. Dan pada saat itu murid-murid begitu kaget. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada hakikatnya manusia itu takut dengan penderitaan. Tetapi sejak dari semula manusia jatuh ke dalam dosa, penderitaan itu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dan bukti penderitaan menjadi bagian dalam kehidupan manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Hal itu dapat kita lihat bagaimana Alkitab mencatat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bagaimana Adam harus bersusah payah mencari nafkah dan Hawa harus bersusah payah untuk melahirkan seorang anak. Saudara, ternyata penderitaan itu bagian dari hidup yang tidak dapat kita hindari. Tetapi satu hal yang harus kita yakini, yang harus kita percaya, bahwa kita selalu diajar untuk tidak kalah terhadap penderitaan yang kita hadapi. Mengapa kita tidak boleh kalah terhadap penderitaan? Karena kita memiliki Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang selalu menang atas penderitaan. Jadi jangan takut atas penderitaan yang terjadi, yang kita alami, yang kita rasakan. Karena kita punya kuasa untuk menang dari penderitaan. Nah, saudara, dalam perenungan kita yang terambil dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang kedua diawali dengan sebuah kalimat. Jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Saudara, berbicara gelisah dikatakan di situ itu bukan kata kerja, melainkan kata sifat. Dalam bahasa aslinya banyak sekali memiliki pengertian. Nah, dari kata jangan gelisah. Nah, dalam bahasa asli tertulis terasesto. Kalau terasesto ini memiliki suatu makna, yaitu jangan terganggu, jangan disusahkan, jangan disukarkan, jangan dikacaukan, jangan ditumbangkan, jangan dibuat hatimu tawar, dan jangan engkau bimbang. Karena itulah yang akan dihadapi oleh umat Tuhan, umat manusia di akhir-akhir zaman ini. Kita sebagai umat Tuhan diperhadapkan dengan begitu banyak sekali hal-hal kegelisah yang membuat hidup kita dan membuat hati kita menjadi gelisah dan bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Di manakah penyertaan Tuhan? Di manakah kuasa Tuhan? Tetapi ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana di dalam ayat 14 selanjutnya dikatakan, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Saudara, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa dan menarik. Mengapa Tuhan Yesus tidak mengatakan percaya juga kepada Roh Kudus? Karena pada saat itu Tuhan Yesus belum naik ke surga. Sehingga hanya dua penekanan yang Tuhan tekankan, Yesus tekankan kepada umatnya pada zaman itu. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada Yesus. Nah, karena ketika kita manusia diciptakan oleh Tuhan, kita diciptakan serupa dengan gambarnya.
atau dengan bahasa lain yaitu Yerusalem dan Demot. Yerusalem dan Demot ini memiliki suatu arti bagaimana ia memiliki potensi ilahi, kualitas ilahi, sehingga ketika manusia pertama diciptakan, bagaimana Allah menanamkan benih potensi ilahi, kualitas ilahi. Karena itu Adam diberikan hak penuh oleh Allah untuk memberikan nama semua makhluk ciptaannya. Allah memberikan hak penuh kepada Adam untuk menguasai, memelihara, dan memerintah seluruh ciptaan Tuhan. Namun, akan tetapi, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada sesuatu yang hilang dalam diri manusia pertama, yaitu Adam. Yaitu, ia kehilangan Yerusalem dan Demot. Dia kehilangan kualitas ilahi dan potensi ilahi dalam dirinya. Sehingga dikatakan Adam kehilangan Yerusalem dan Demot. Adam kehilangan gambar dan rupa Allah. Sehingga bagaimana mungkin Adam berusaha dengan sekuat tenaganya, dengan sekuat kemampuannya untuk mengembalikan kembali gambar dan rupa Allah yang telah hilang dalam dirinya. Namun, kita melihat bagaimana gambar dan rupa Allah hanya dimiliki oleh sosok pribadi yang bernama Yesus, karena Dia adalah Tuhan. Oleh sebab itu, kesimpulannya adalah Tuhan yang bisa memulihkan gambar dan rupa Allah yang telah hilang dalam diri manusia yang berdosa. Jadi saudara-saudara yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita berada di dalam Tuhan, kita selalu ada kepastian. Selanjutnya dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyaklah tempat. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Oikos patros. Oikos artinya adalah rumah. Kalau yang tidak pasti namanya bukan oikos, melainkan indekos. Nah, indekos ini saudaraku bersifat tidak selamanya, tetapi oikos itu selamanya. Itu sebabnya Tuhan selalu memberikan kepastian. Dikatakan di rumah Bapakku banyaklah tempat. Mungkin kita beranggapan bahwa tempat itu berbicara kamar. Tetapi bahasa aslinya tempat itu adalah engkau mempunyai hak. Jadi ketika seorang anak ada di dalam rumah orang tuanya, maka dia mempunyai hak untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, kita percaya bahwa saudara dan saya adalah anak-anaknya Allah. Ini mana Allah adalah Bapa kita. Dan kita dikatakan anak Allah bukan karena kita dilahirkan dari gen atau benih secara manusiawi, melainkan kita menjadi anak Allah karena berdasarkan Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi adalah anak Allah, berarti kita mempunyai hak atas Bapa kita, yaitu Allah itu sendiri. Nah, sehingga dikatakan bahwa Allah menyediakan tempat. Menyediakan tempat di dalam bahasa aslinya yaitu hetoi masai, artinya engkau punya hak. Jadi saudara dan saya adalah anak Allah. Maka kita mempunyai hak atas tempat yang disediakan oleh Allah bagi kita. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat saat-saat ini kita mengalami kegelisahan? Namun satu hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua, yaitu percayalah kepada Tuhan dan percaya juga kepada kepribadian Tuhan Yesus itu sendiri. Mari, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi satu problem dalam kehidupan kita, kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan. Karena biarkanlah Tuhan senantiasa mengambil alih atas setiap kegelisahan-kegelisahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.